Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue lagi ada di wilayah Banyuwangi ya. Bukan Banyuwangi, tepatnya ini di Glenmore, di jalur Raung Selatan, di mana gue sedang mendatangi salah seorang narasumber senior yang mungkin lo semua udah pada kenal ya. Langsung aja gue kenalan dengan Bang Sugi. Apa kabar? Baik, Sehat Bang Sugi? sehat. Alhamdulillah. Berapa bulan yang nggak ketemu ya? Berapa bulan nih, asal lo tahu nih bro, Bang Sugi baru bikin sebuah istana di Glenmore. Iya. Gue tamu pertama yang datang Bang Sugi ya? Iya, Ya. baru banget selesai. Baru selesai. Ini proses pengerjaannya berapa bulan Bang Sugi? Dua bulan setengah. Dua Dua bulan 2 minggu. Ih, cepet banget lo gila. Ya kecil kan rumah. Bisa aja. Lo harus main bro, ini tempatnya keren banget. Dan bener-bener masih asri ya. Dan di sini kalau sekedar gue informasi ya, ada jalur pendakian Raung baru. Ini melalui jalur selatan Bang Sugi ya berarti ya. Melalui jalur selatan, dan buat lu semua yang ingin tahu tentang gimana jalur selatan ini, lu bisa langsung menghubungi Bang Sugi, dan lu juga harus subscribe channel YouTube-nya Bang Sugi di Kopi Petang Bang Sugi ya. Ngopi petang. Ngopi Petang. Oke, nanti gua kasih di sini lambang dan deskripsinya, oke. Bang Sugi, ini gue jauh-jauh sini pengen ngobrol-ngobrol sambil numpang ngopi, nggak apa-apa ya? Aman. Aman. Ini memang gue bikin welcome lah untuk teman-teman yang mau naik Raung bisa singgah ke sini. Nah, lu mau naik Raung, ada rumah Bang Sugi, bisa stay dulu, ada tempat ngopinya, di belakang ada tempat minibarnya tuh ya. Minibar bahasanya. Kalau bahasa lokal tuh tempat cangkruan. Tempat Cangkruan cangkruan. tuh ya ngobrol-ngobrol sambil ngopi lah, Sambil disebut ngopi, ya. cangkru gitu. Dan di bawah situ, bro, ada sungai yang keren banget. Rencananya Bang Sugi mau bikin apa Bang Sugi itu? Kayak glamping ya? Iya, rumah singgah pendaki, tapi kayak tempat sambil camping ya. Tempat, ya disebut glamping, nanti glamping kan glamour camping. Wah, Nah, ini simpel aja sih. Yang penting teman-teman yang mau naik gunung atau turun gunung singgah dan betah gitu, nggak buru-buru pengen pulang. Gue jamin betah bro, tempatnya enak banget. Lo harus datang. Nih, apa tuh namanya? Bang Sugi, ini kan kemarin baru ada ini nih ya, apa namanya, kejadian nih di Merbabu ya. Ini kan bisa dibilang agak unik ya. Merbabu jarang sekali kita dengar kan memakan korban, ya kan? Nah, ini kemarin sempat ada beberapa hari itu di medsos, dan nggak tahu ya, ini mohon dikoreksi ya kalau apa yang gue baca salah. Akhirnya korban ini ditemukan terjatuh di sebuah jurang ya kalau nggak salah. Dan uniknya ini dia terbawa oleh tenda-tendanya. Artinya ini kan artinya ada sebuah badai yang sangat besar. Ini kok bisa gitu, maksud gue, kok bisa atau memang bisa gitu. Kita di saat ada badai besar, kita bisa ke bawah dengan tenda-tendanya kita untuk menuju jurang. Kan itu agak nggak biasa gitu maksud gue. Oh, ini yang kasusnya Mas Sugeng ya namanya? Nggak Sugeng, betul. Di video kali ini Bang Sugi akan menceritakan pengalamannya saat menjadi guide turis Malaysia yang sedang berlibur dan ingin mendaki beberapa gunung di Jawa. Dan Bang Sugi juga akan berbagi pendapatnya tentang bagaimana agar hobi mendaki gunung yang saat ini banyak diminati bisa lebih aman. Dan bagaimana agar bisa meminimalisir insiden-insiden yang terjadi. Mumpung warung Ucok masih buka, beli rokok dan kopi, lalu duduk santai dan tonton video ini sampai habis. Innalillahi, ya turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan. Sempet sih kemarin di medsos tuh ada seliweran kan tentang berita itu, terutama dari akunnya si Taman Nasional Merbabu ya. Merbabu. Gue juga mantau. Maksudnya jadi gini, untuk Merbabu itu gue secara pribadi beberapa kali kan baik lewat Selo, lewat Wekas. Nah, yang paling sering itu yang nggak jadi dibuka tuh. Sebenarnya jalurnya keren banget. Dari belum ada jalur sampai 8 kali, yang ke-8 tuh ada jalur namanya, kalau Granden nama jalurnya. Itu di bawahnya juga ada camping ground, ada tempat wisata. Granden itu
sebelahan dengan Swanting. Hmm. Jadi mata air yang dari Swanting itu, aliran air yang di pos berapa dari Swanting itu satu mata air dengan yang ke arah Grandin. Oke. Nah, Grandin nggak dibuka kan, terus yang dibuka Swanting. Jadi kalau saya mau komentar tentang Gunung Merbabu, karena memang mungkin udah ke lebih dari 10 kali lah. Grandin itu sendiri 8 kali, lalu Swanting sekali, lalu Selo, Wekas, saya lupa lagi satu lagi. Nah, yang kejadian kemarin yang dari jalur ilegal kan itu, yang tragedinya Mas Sugeng ini kan. Menyikapi dari kasus yang Mas Sugeng kemarin. Jadi satu saat saya pernah nganter tuh orang Malaysia. Waktu itu tahun udah lama ya, sekitar 2009 tuh. Oh, lama juga. Lama banget. 2009, saat itu si 3 orang perempuan dari Malaysia ini memang dia pendaki lah, cuma baru beberapa kali mendaki gunung di Indonesia. Saya pernah juga nganter 1 orang tersebut. Awal saya kenal dia ikut ke pendakian Raung Kalibaru. Itu juga belum seviral sekarang waktu itu Kalibaru tuh. Udah pernah ke Kalibaru dia? Udah sih. Nah, perempuan yang salah satu tamu dari 3 orang Malaysia ini, awal dia memang tujuannya mau beberapa gunung di Jawa ya, di Jawa Tengah terus ke Jawa Barat. Yang pertama kali itu Lawu ya, kita sukses tuh Lawu, berangkat dari jalur Cemoro Sewu turun Cemoro Kandang. Saat itu mulai naik mendaki itu kita bertiga memang kalau sekarang orang dikenalnya TikTok ya, one day trip tuh. Tapi Lawu juga saat itu secara ukuran ini masih pantas untuk di TikTokin, untuk dinaik turun lintas dari Jawa Timur ke Jawa Tengah atau Cemoro Sewu ke Cemoro Kandang. Kita naik jam 6 pagi via Cemoro Sewu terus kemudian turun Cemoro Kandang. Nah, pendakian kedua tujuannya adalah Merbabu. Saat di Merbabu itu kita naik dari Selo, turun Selo karena rencananya berikutnya adalah ke Merapi. Waktu itu memang cuaca kita saat datang malam itu nyampe di base campnya Merbabu, kita nginep di base camp Merbabu setelah dari Lawu itu. Itu cuacanya memang nggak bagus. Dari mulai datang aja gerimis, hujan, gerimis ya. Jadi dibilang hujan gerimis dan hujan gerimis tuh kadang gerimis, kadang deres gitu. Kita nginep di base camp, lalu kita buat planning, dan saya briefing. Besok kalau mau TikTok, saya ukurkan karena kondisi fisiknya saya anggap udah nggak sefit waktu naik Lawu. Nah itu kita harus start jam 3 pagi. Saya bilang gitu. Oke, kami setuju. Lah, begitu kita bangun sekitar jam 2-an lah, mau start pagi itu, cuaca memang masih hujan. Terus kan kita belum bisa lihat keluar ya, berkabut atau enggak, lumayan dingin. Saya bilang, kalau nanti masih hujan, kita pakai deadline waktu jam 6 pagi, itu paling siang kita harus berangkat. Kita tunggulah tuh sampai jam 6 pagi, memang cuaca nggak cerah. Saya bilang kalau cuaca nggak cerah, sebaiknya nggak usah lah naik. Saya bilang gitu. Ah gimana Sugi? Kami sudah jauh dari, sudah jauh ke sini gitu. Dia nggak bilang gitu. Kita sudah jauh-jauh ke sini. Oh, kami rugilah kalau kami tidak naik. Ya saya kembalikan lagi, kalau mau mendaki ayo, tapi resikonya adalah kalian tidak akan pernah dapat foto, karena buat ngeluarin kamera pun kalian pasti nggak bisa, karena sepanjang jalan ini karakternya adalah kalau dia sudah hujan terus nanti sampai sore hujan.
Mana tahu nanti siang hari kan cerah. Oke lah, saya cuma mau, Anda kan masih tanda tanya gitu kan, ayo kita buktikan. Tapi waktu itu tetap saya prepare gini, saya bawa satu depek seperti kemarin di Lawu juga begitu, isinya si alat masak tuh, alat masak yang praktis-praktis lah. Saat itu kan Trangia, terus selain alat masak, saya juga berbekal satu termos yang isinya teh manis lah pasti itu. Lalu flysheet, lalu saya sendiri kan pakai raincoat, mereka juga setelan memang untuk hujan, semua pada pakai pakaian perlengkapan jas hujan. Dari awal udah pakai raincoat karena memang hujan, terus kita mendaki dan ya cuaca nggak pernah membaik, tetap seperti itu. Lalu kira-kira di Sabana 2, Sabana 1, Sabana 2, kalau nggak salah di Sabana 2 ada serombongan pendaki juga yang mereka bertenda di situ, dan anginnya memang besar. Jadi di antara pohon cantigi itu kan ada di situ, memang tempat ngecamp itu. Di yang di rimbunan cantigi aja itu anginnya udah nggak karu-karuan lah. Cuma ini anak bertiga ini, yang 2, satu sih yang paling ngeyel, saya nggak bisa dilarang. Umur berapa sih, sorry? Hah? Umur berapa sih? Kalau umur tuh sekitaran 25 sampai 28 lah, antara segitu. Ya, untuk menjawab apa yang dia inginkan, ya udah yuk. Nah, saat itu ini kan ngomong kebetulan yang di tenda itu pendaki-pendaki itu ya memang baik lah, rata-rata selalu udah nggak usah lanjut, percuma, nggak akan cuaca bagus kan, makin ke atas savananya, terus ininya juga vegetasinya Merbabu kan makin nggak ada pohon ya, cantigi kecil doang. Itu aja paling rerimbunan sedikit itu, di puncaknya pun tetap ada kan rerimbunan cantigi itu sampai Kenteng Songo. Nah, satu orang ini memang udah dingin gitu ya, tapi dia nggak hipo, dan dia mau menerima tawaran teman yang lagi ngecamp di Sabana 2 itu. Ada satu orang ikut di tenda itu, terus gue tetap lanjut nganter dengan 2 orang ini sampai ke Kenteng Songo, dan itu kan kabut, hujan, anginnya juga lumayan kenceng. Nah, jadi bener itu semuanya terjawab, dan dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan kamera karena memang kameranya nggak waterproof saat itu, gitu. Dan mau gimana motretnya juga. Ngomong apa dia? Ya nggak banyak ngomong, udah nggak komentar. Emang nih dalam hati nih, gak bisakah ditunda sehari, mungkin dia waktunya terbatas atau uangnya terbatas kan gitu. Ya berjalan lancar lah tanpa satu hambatan. Walau tetap saya antisipasi, begitu mulai kelihatan menggigil, saya coba berhentiin sebentar di antara cantigi untuk sama sekali nggak sempat masak, walaupun bawa peralatan masak yang simple, dan cukup pakai minum air panas saja, air hangat itu. Nah, mereka di 3 orang ini juga ada juga satu bawa termos air hangat. Poinnya adalah naik sampai turun semua terjawab, tidak bisa ambil foto. Saya sampai bilang gini di awal tuh, udahlah yuk nggak usah naik ke atas, yuk foto aja pakai background di tembok putih, itu sama pasti karena kabut gitu. Oh bukan begitu, tetap ngeyel ini anak, ya sudah. Nah itu pun mungkin itu udah gua anggap dahsyat lah ininya, cuacanya, karena memang nggak ada pendaki lain naik, dan itu pun hanya ketemu satu rombongan pendaki yang di Sabana 2 itu, cuma mereka aja tuh.
2 tenda itu di situ. Dan untungnya mereka mau nampung itu satu orang ya. Betul. Dan kalau nggak nampung ya mungkin kena juga satu ini hipo nih, karena dari 3 orang ini satu memang lemah yang di tenda dititip itu. Begitu kita turun bertiga, nah ini ikut juga turun. Dari situ akhirnya, oh iya, kamu benar Sugi. Iya benar lah, dari tadi kan gue udah bilang, lu percuma, mending kita happy-happy aja di base camp, diam di sini, nikmatin apa yang saya omongkan, terbukti atau tidak. Tapi kan kamu harus minta bukti sambil naik gunung, ya ayo, daripada kamu kecewa nanti. Dan sekarang terjawab gitu. Oke, udah terjawab. Nah baru besoknya kita jalan ke Merapi gitu. Jadi menyikapi siapa ya, almarhum Mas Sugeng tadi tuh, kemungkinan cuacanya lebih dahsyat dari yang saya alamin waktu itu, lebih dahsyat. Karena kalau baca-baca kronologisnya segala macem, kok dia sampai kegulung sama tenda-tendanya itu kan, oh ini memang bisa jadi besar karena si karakternya Merbabu itu kan gak ada pohon-pohon besar yang melindungi tuh. Betul. Dan lagian terbuka dia. Betul. Punggungan-punggungannya itu kan tidak ada yang selancip-lancip seperti taruhlah seperti Gunung Slamet atau Gunung Raung atau tetangganya lah. Nah, karakter Merbabu itu kan terbuka dan savana, paling vegetasi yang rimbunnya cuma Cantigi. Cantigi doang, benar. Itu yang bikin angin itu kalau di situ besar ya besar banget, nggak ada aling-aling apanya gitu. Dan kemarin dari yang gua baca itu juga salah satunya kenapa dia bisa kebawa ke jurang itu, dia kelibet juga sama tendanya. Jadi ibaratnya kita tuh kayak ketarik parasut gitu kan. Ya, bisa jadi karena dia di dalam tenda mungkin ya. Dia berlindung terus. Dahsyat banget ya berarti. Sebetulnya nggak bisa komentar banyak ya karena kita nggak ada. Analisa aja. Ya pada dasarnya hanya sekedar menyarankan sih, kalau memang udah cuaca buruk, ya sudahlah. Keinginan untuk kan bisa ditunda besok, kan bisa ditunda lagi berikutnya gitu. Itulah ego. Betul. Memang susah sih bagi kita pehobi naik gunung itu. Kalau memang udah punya niat itu kayak seperti orang nafsu gitu. Harus. Iya. Ya mungkin ini jadi satu bahan pelajaran ya. Gunung yang seramah itu, gue anggap Merbabu ini gunung yang paling ramah lah di antara gunung-gunung di Jawa gitu. Dari savananya juga bagus, dari jalurnya juga masih enak lah. Nggak banyak yang berbahaya, tapi tetap masih menelan korban itu kan. Iya. Artinya memang setiap gunung itu punya potensi yang untuk seperti itu ya. Betul. Jadi semudah apapun gunung itu jangan pernah disepelekan lah. Benar. Nah berarti abis itu berarti dia 3 gunung nih yang orang Malaysia ini. Ya. Lawu, Merbabu, sama Merapi. Ya untuk di Jawa itu planning dia tuh. Planningnya. Lawu, Merbabu, Merapi. Dan yang Merapinya juga sampai di Pasar Bubrah apa namanya ya? Iya, Pasar Bubrah. Setelah itu nggak nyampe ke puncak juga karena memang sampai di Pasar Bubrah tuh langsung cuaca juga kabut lagi juga, terjadi lagi. Jadi cepet banget perubahan cuacanya saat itu. Gue lupa itu bulan apa tuh? Lupa banget lupa. Kira-kira sekitaran Maret gitulah. Maret. Jadi antara musim hujan udah lewat sebetulnya, tapi tetap masih potensi hujannya besar kan. Bulan Maret. Karena mungkin mereka tuh punya libur saat itu begitu. Dan ini kan, jadi emang persepsi gue tuh tentang turis mancanegara, dia banyak duit lah. Iyalah, udah berani ke negeri orang ya kan? Iya. Otomatis pasti punya. Jadi ternyata, ya ini mungkin terakhir. Jadi gue ikutin terus tuh.
Merapi anggaplah merbabunya nggak sukses dan Merapinya juga nggak sukses. Yang sukses hanya Lawu aja. Nah, dia masih punya planning mau ke gunung di Jawa Barat, yaitu Tangkuban Perahu. Saya kasih penjelasan. Oh, saya udah tahu. Saya bilang, kalau ke Tangkuban Perahu itu gunung wisata, nanti naik mobil udah bisa sampai di bibir kawahnya. Oh iya, kami sudah tahu, kami sudah punya referensinya gitu. Nah, cuma sebelum ke Merbabu, dia liburan juga menyempatkan ke Jogja dan ke Borobudur. Lalu ikut tuh? Ya ikut, ikutin lah. Ya mungkin sebagai guide gitu kan. Ikut. Terus kita jalan-jalan ke Borobudur tuh. Ini emang ngeyel ini orang bertiga nih. Masuklah ke Borobudur, cuma kan di situ ada tarif lokal dan mancanegara tuh. Kalau nggak salah waktu itu lokal masih 30.000, tapi mancanegara itu lumayan tuh 150.000 atau berapa? Berapa kali lipatnya ya? Berapa kali lipatnya. Ini bagaimana Sugi? Ini mahal sekali. Ya memang kenapa? Memang segitu tarifnya. Saya juga nggak tahu itu memang peraturan atau objek wisata di sini begitu. Waduh, kami tidak punya uang kalau segitu. Ya sudah gini, saya cari akal. Kamu kan kulitnya sama nih, kita sama-sama Melayu. Lalu, oke, saya beli tiket 3, tapi kamu memang tidak punya uang. Tidak ada kalau segitu Sugi. Kami tidak tahu tiketnya segitu mahalnya. Dah, saya beliin tiket lokal ya. Tapi dengan catatan, kamu jangan bicara selama berada di masuk ke dalam. Bener. Oke. Oke ya. Pura-pura jadi lokal nih. Gue beliin lah tiket lokal 3-4 sama gue datang. Begitu masuk, nggak lebih dari 10 meter ini ya namanya cewek-cewek mungkin ya udah heboh tuh. Ini nanti gimana? Udah bahasa Malaysia kan. Dikejar lah gue. Oh, petugas sama petugas. Mas. Iya Pak. Bentar Mas. Sini. Itu orang-orang Malaysia. Udah nggak bisa ngomong gua. Waduh, iya Pak. Ini tiketnya kan beda. Baru tuh gue panggil. Kan you nggak bisa masuk. You harus beli tiket yang 150. Waduh, iya kan tadi saya bilang, you jangan cakap. You cakap nanti di dalam. Ya, baru mereka tuh bertiga kompromi kan. Ya, ternyata memang duitnya kurang. Tega-teganya lu yang satu nggak dibeliin tiket karena memang duitnya kurang atau gua nggak ngerti dah. Pokoknya nggak ada duit. Mereka jadi dia berdua aja tuh. Yang satu ditinggal? Yang satu ditinggal. Ah, gila. Kalau gua kan tiket lokal tetap masih bisa masuk. Ya udahlah. Masuk. Yang satu di luar, ya gue dilema juga nih, gue anterin mereka berdua jalan-jalan masuk atau nungguin ini satu. Terus kalau tidak, yuk satu duduk aja di kedai kopi. Nanti biar saya anter ini dua temanmu jalan-jalan ke dalam. Oke, jadi ya. Tunggu aja di situ ya. Jalan-jalan lah tuh mereka berdua. Udah. Ya beberapa lama lah mereka keliling-keliling Borobudur, foto-foto segala macam, keluar ketemu lagi dengan temennya, balik lagi ke Jogja. Nah setelah di Jogja itu baru dia ngomong tuh terus terang, Sugi, mungkin kami ke Tangkuban Perahunya tidak usah you temani, kami bisa. Iyalah itu gunung wisata, nggak perlu saya. Terus lalu bagaimana? Ini kami bayar you aja ya. Gua kira dibayar selama 7 hari gua nemenin dia kan di gunung dari mulai Lawu sampai Merapi tuh 5 hari ya, 7 hari sampai sama jalan-jalan itu. Nah, waktu itu berapa sih? Masih 175 lah gua pasang ongkos buat fee per harinya tuh. Ini kami bayar 5 hari ya. Loh kok 5 hari? Bukan, you kan perjalanan cuma naik gunungnya kan. Di sini kami tidak bayar. Nggak mau rugi banget. Itulah, itu mungkin ya gue sebagai guide yang nggak profesional ya udahlah, harusnya kan di awal deal-dealan tuh.
Tapi nggak kepikir juga sih bahwa yang di kota itu nggak dia hitung gitu. Ya udahlah, yuk lanjut aja ke naik kereta, nanti saya mau pulang sendiri. Oke, kita pisah di sini ya. Ya udah oke. Jadi buat teman-teman nih mungkin catatan aja. Pembelajaran banget ya. Jadi dibikin apalah surat perjanjian Hitam atau di atas putih hitam di atas lah putih sebelum- bahwa kami sehari dimanapun berada sekian rate-nya atau fee-nya gitu. Lalu kemanapun kami mendampingi, ya itu masih fee masih Terhitung. berjalan, terhitung. Oh ini enggak. Oh gua dalam hati ini bener nih turis miskin gue. Ya sudahlah, ini kan jadi pengalaman aja sih. Iya, iya. Udah Artinya di gunungnya ngeyel, di kotanya masih ngeyel juga. temennya aja bisa ditinggalin, apalagi lu ya kan? Iya, ini kan aduh, nggak prepare gitu. Iya. Berarti memang referensinya kurang atau duitnya kurang. Ya gitu kan, pasti mindsetnya nih orang luar negeri pasti dia udah cukup lah ya paling nggak. Ya, bener. Rata-rata kita berpikir begitu kan. Oh, bule lah kita anggap, atau turis yang ke Indonesia tuh memang banyak duit. Ternyata nggak selalu juga. Nggak selalu. Makanya kalau bisa ya udah itu, rate-nya jelas, ini job desk-nya sampai mana gitu. Jadi Gondok juga loh ya. Iya, gondok sih gondok. Tapi gue nggak nyangka juga, karena satu orang ini kan pernah ikut ke Raung. Oh gitu. iya. Iya, nggak Minimal nyangka dia lah. ngerti lah paling nggak ya. kali ya. Betul. Jadi luar dugaan sih. Ya cukup untuk pulang ke Jakarta, cukup untuk nge-guide, tapi kayak ada yang ngedongkol, kok begininya ya. Coba yang namanya tamu ya kan, ya tetaplah. Yang penting gue nggak perlakuin dia semena-mena. Ya, karena dia terus terang, ya sudah, cukup sampai di sini, selesai urusan. Jadi gitu tuh. Iya, cuma itu sih miss-nya lu nggak detail aja dari awal ya. Jadi Iya. nggak kuat ya kan. Betul. Dan nggak dari perusahaan operator apapun, itu pribadi aja sih. Kalau dari operator kan mungkin dia ininya resmi banget gitu, Iya sih. prosedurnya dan segala macam ya. Kita juga masih amatiran lah saat itu ya. Iya ya. Zaman-zaman itu gitu. Dan itu belum rame-ramenya turis Malaysia naik Gunung Indonesia tuh. Sekarang kan udah rame banget. Ya tahun-tahun berikutnya gitu, setelah 2008, 2010 dan seterusnya sampai sebelum Covid, Malaysia tuh banyak banget naik Gunung Indonesia tuh. Banyak banget ya. Terutama yang jadi inceran dia itu Semeru, Rinjani, itu favorit lah. Semeru tutup, Rinjani juga, ya udah makin berkurang pengunjung dari Malaysia. Nah, aneh pikir kemarin kan di Merbabu ini biasanya nih Sugi paling pertama nih ada nih. Makanya gue pikir, dia ikut ngesar ya. Gue pikir ternyata lumayan nggak ikut ya. Nggak ikut. Kenapa nggak ikut tumben-tumbenan? Iya, ini Masih kan rumah baru ya, masih pengen di rumah aja ya. kebetulan udah jadi sih. Udah jadi. Sampai ada temen WA juga nanyain kabar, kirain mau ngajak ngesar kan, gue udah standby aja. Cuma tunggu dulu deh beberapa hari. Jadi kan kadang-kadang gini, yang kita anggap sepele ternyata lama, tapi yang kita anggap susah ternyata cepat ditemukan. Ini kan macam-macam kronologinya. Yang waktu tempo hari di Bukit Kerapiak itu kan kelihatannya sepele, tapi tidak ditemukan. Begitu dibuka lagi, gue ikut dan ketemu. Karena apa? Waktu itu gue anggap ini sepele lah, hilangnya di camping ground gitu. Bukan dia saat naik Oh, yang ke gunung. pelosok itu ya? Iya. Masih areal-areal yang mudah ditemukan, tapi susah. Nah, ini apalagi Merbabu. Nah, mungkin lah Merbabu paling sebentar, tapi nggak lama kan, 2 hari proses pencarian untuk ketemu. Dan ternyata bener. Nah, gunung-gunung di kita tuh udah mulai bisa kebaca sih. Kayak Semeru tuh paling kesini gitu. Blank 75 yang gitu-gitu udah. Kalau udah nggak ada di situ, nah baru tuh bisa kemungkinan lama. Yang paling memakan waktu lama tuh biasanya ya kalau kayak ke Slamet. Kalau gunung di luar Jawa
Kerinci gitu. Yang lain sih relatif ya, banyak kadang lama dan sampai nggak ketemu. Yang kadang raib itu ya Argopuro misalnya gitu. Kenapa tuh? Kenapa Argopuro cenderung bisa banyak yang raib tuh? Kadang saking luasnya, terus gunungnya nggak soliter kayak Merbabu gitu. Dia kan beberapa pegunungan. Nah, Merbabu kan walaupun gunung tidak aktif tapi soliter. Raung juga soliter, Slamet juga soliter. Tapi kalau si Merbabu ini udah jalurnya panjang, itu pegunungan naik turun kelak-kelok. Nah, dari mulai Vincent dan siapa-siapa itu, jadi kebanyakan kasusnya atau kronologinya nggak lengkap. Udah gunungnya pegunungan dan panjang, tambah kronologi nggak lengkap, susah nyarinya. Benar. Apalagi kalau kayak kasus Vincent kan dia solo ya. Iya. Iya, itulah bahayanya. Oke deh, nih Bang Sugi, sebelum kita tutup nih, dari apa yang kita omongin tadi nih, pesen suhu nih buat yang pada nonton di rumah apa sih? Suhu. Ya suhu lah. Ya itu gue sih ngebandingin aja ya, antara anggaplah gue pendaki tahun 90-an tuh. 90 sampai 2000. Walaupun sampai saat ini gue masih naik gunung, terutama Raung. Tapi dengan tipikal anak-anak sekarang nih yang gue sering banget ngeliat di media sosial nih, apa sih mereka sebutnya FOMO gitu ya. Mendaki FOMO. Pengen tampil, pengen eksis di hanya sekedar untuk foto, mengisi konten Instagramnya atau medsosnya. Itu kok kayak seolah-olah menyepelekan faktor keselamatan. Apa ya? Slonong boy gitu. Jadi bedanya tuh, kalau dulu kita penampilan begitu, misalnya pakai planel dan sebagainya, tapi prepare bener. Tapi yang sekarang kalau gue lihat, walaupun tampangnya keren, stylenya pendaki banget, mahal-mahal. Iya, pendaki banget lah. Kadang trekking pole, kadang pakai apa yang namanya baru-baru ini ngetop tuh gorp core gitu. Ya sampai gue pikir nih kayak salah kostum, bukan di gunung es tapi tampilannya begitu gitu. Kirain dengan style yang keren, punya skill yang keren juga, ternyata ikut-ikutan gitu, itu yang bahaya. Iya. Ya mungkin kalau itu diterus-teruskan, terus gue nggak ngerti juga yang disebut mereka seneng banget TikTok gitu. Apa yang dinikmatin sih? Ini belum terjawab. Itu kan beda dengan orang yang disebut hobi trail running. Trail running itu pelaku trail running itu dia kebanyakan orang-orang yang memang sudah melewati tahap pendakian yang bener gitu. Udah pernah, misalnya ya ada, taruhlah itu trail runner keren di Indonesia saat ini si Fandi Ahmad tuh, Agi. Nah itu teman gue juga. Itu kan tahapnya memang udah latihannya juga udah gila gitu, pengalamannya juga udah gila. Nah yang begitu baru bener itu ikut trail runningnya. Belum kejawab sama gua itu yang tentang anak-anak kekinian yang cuman TikTok itu, apa yang dia cari? Apakah dia mengacunya ke situ, ke tren trail running? Ini mungkin satu saat ya itu kan faktor bahayanya tinggi banget. Lebih tinggi banget. Karena dengan sesaat tuh dalam arti beberapa jam dia bisa lari dari ketinggian ratusan meter sampai ribuan kan, ya, misalnya Gunung Gede lah. Start Putri kan 1300 misalnya. 400 lah. Sampai ke 2900 gitu gede. Itu kan satu elevasi yang cukup pergantian suhunya
cepet gitu. Per 100 meter aja kan udah beda. Bener, belum lagi kalau tiba-tiba cuaca buruk. Dia hanya berbekal, oke lah, jas hujan yang 15 ribuan gitu. Nggak tahu, belum konsumsi asupannya tuh, makanannya. Yang itu bisa menjebak, terus bisa mempercepat proses hipotermi kan. Betul. Kalau nggak ada persiapan, memang pengalaman sebelum-sebelumnya pendakian yang konvensional yang kita memang berhari-hari kita nikmatin. Sebenarnya para trail runner itu iya orang-orang yang sudah melewati tahap itu. Bahkan bisa dibilang fasenya sudah di atas yang konvensional. Betul. Baru ada tren namanya trail running, berlari di tempat yang tidak normal. Betul. Tidak normal itu artinya bukan di trek lari, bukan di jalan raya, bukan di naik gunung nih. Taman, tapi ini kan naik turun gunung. Trail runner tuh kayak gitu. Dan itu memang ada lombanya dan ada gengsinya. Kalau itu langsung dilakukan tanpa tahap-tahapan pendakian yang konvensional tadi dilakukan, ya menurut gue sih salah kaprah gitu. Konyol. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Tapi sebaiknya lah dibarengi dengan pengalaman, skill, referensi terutama tuh. Sudah ada korban-korban belum sih dari yang seperti ini? Gue rasa sih banyak. Cuman saking banyaknya ya nggak terlalu ke expose gitu. Misalnya tiba-tiba ada yang sekedar cedera lah. Terus satu hari ada yang kecelakaan di kandang badak gitu kan. Ya itu tuh yang begitu-gitu kita harus pisah-pisahin. Terus dan lagian nih kayak rancu gitu di dalam satu pendakian. Taruhlah di Gunung Gede tuh yang umum-umum banget. Ada yang bawa keril gede-gede, tiba-tiba dia lari sampingnya gitu kan. Jadi rancu mungkin buat pemangku kebijakan nih, sebagai taman nasional lah ya. Gue nggak paham nih tiketnya tiket apa sama-sama simaksi gitu. Kalau simaksi kan yang ini nginep, yang ini enggak. Terus apa sih antisipasi dari pihak Taman Nasional kan? Untuk gimana cara membedakan mereka, gimana cara mengantisipasi mereka kalau trouble dan lain sebagainya. Kan setiap Taman Nasional tuh nggak pernah menciptakan ini tim rescue khusus gitu. Yang ada yang repot ya volunteer itu. Volunteer ya. Kalau mereka nunggu banyak korban dulu. Iya. Ini unik kalau gua ngomongin tentang si Taman Nasional itu sendiri ya. Udah mah sampah terutama tuh perilaku pendaki ini kayak nggak dipelajari lalu tidak diantisipasi gitu bagi pihak Taman Nasional itu sendiri nih. Ayo deh kita lihat mulai dari mana? Rinjani. Kan begitu-gitu aja tuh, nggak pernah tertib tuh. Sampah lah. Apalagi Gunung Gede. Nah, sekarang baru yang mau tertib apa tuh? Semeru. Udah dikritik orang karena pakai pendamping. Ini kan nggak ketemu formulanya nih. Pengelolaan Taman Nasional nih nggak ketemu formulanya, kita jadi ngawur kemana-mana nih gara-gara merbabu. Nah ini yang barusan ente omongin itu, gue harap sih kan ente lagi ngerintis juga nih jalur selatan ini. Jalur selatan Raung ya. Iya. Mudah-mudahan bisa nggak sih jalur selatan Raung ini ibaratnya nih bisa lo jadikan pilot project percontohan lah. Cita-cita gue tuh begitu juga. Gitu ya. Desainnya tuh menjadi format atau ya kedepannya. Nah, ini jalur wisata pendakian, wisata minat khusus. Ia mendaki gunung, nggak bisa ditektokin, kita fasilitasin tuh. Angen-angen sih, terus terang angen-angen tuh seperti di Kinabalu gitu. Lu naik wisata, digaetin, di atas tuh ada lodge, ada bungalow, ada penginapan kan. Tapi dia kan sudah dengan pendanaan yang lumayan besar juga itu. Iya. Makanya ya ini kalaupun ece-ece, tapi tetap gue punya misi tuh di Raung Selatan ini zero accident satu, yang kedua zero complaint. Nih panjang nih kalau ngomongin zero accident kan jangan sampai tamu gue celaka. Betul.
Apa sih antisipasinya? Harus pakai guide, briefingnya harus benar, perlengkapannya dicek, kesehatan dari rekomendasi dari dokter setempat. Karena kan kalau dia bilang, nih bang, ini pak, kita udah bawa surat sehat dari dokter, saat perjalanan dari sana ke sini aja bisa berubah kesehatan. Bener. Ya kan? Kenapa nggak dokter lokal aja, puskesmas lokal gitu misalnya, kita rekomendasiin untuk cek kesehatan di situ. Yang terdekat dari sini, jadi langsung ke situ ya. Semuanya pas nyampe langsung ke situ ya. Gua nggak jamin dokter A di Jakarta, terus lu perjalanan ke sini selama 24 jam nyampe sini, kesehatan lu tetap stabil segitu. Benar. Makanya libatkan dokter lokal. Benar. Gitu. Sampai di akhir, setelah ini beres harus punya tim rescue mandiri gitu. Kita jadi jangan sampai teriak-teriak, wah tolong nih, ada orang hilang di Raung, tanpa kita bisa bergerak sendiri itu. Jadi itu zero accident tuh begitu, kita jamin, kita buat bagaimana caranya si tamu ini naik dan turun aman. Itu zero accident tuh begitu. Nah, zero complaint artinya itu kan kenyamanan. Kenyamanan yang gue harus bikin buat si tamu ini. Ya naik gunung udah pasti capek, tapi tidurnya nyaman, makannya enak, sesuai selera, gitu kan. Kayak di Rinjani lah, kita punya porter yang memang jago masak gitu. Iya. Tapi di sini kan kita bedain, ntar gue pengen bedain mana kokinya, mana kru camp, mana guide-nya kan masing-masing tuh. Nah kalau seperti itu artinya gue sebagai pendaki juga rela bayar mahal. Iya. Yang penting emang nyaman gitu, layak, Betul. worth it. Gue ngeluarin Fasilitas ini yang tuh gue worth it. sediain tuh segitu, begitu gitu. Apa yang lu harus bayar tuh segitu karena fasilitasnya adalah A, B, C, D dan seterusnya gitu. Ya padahal kalau di jalur Rawang Selatan ini kan bisa dibilang ada hal yang spesial lah. Yang bedanya kan yang jalur utama yang pertama kan kita tahu dari Kalibaru bang ya. Kalibaru itu bisa kita bilang pertama nggak ada air, dan nggak ada air ini yang bikin satu meledaknya biaya untuk porter air. Sedangkan di jalur ini kan di atas aja lu masih bisa nyebur-nyebur tuh gue itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau dikelola dengan baik, gue yakin banget sih bang, banyak banget bang yang akan mau ke sini bang. Iya, tapi ya mungkin ini ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya kebetulan jalur ini tuh setelah dianalisa dan gue buka tuh dalam arti bukan membuka jalur ya, tapi membuka. Tadi jalur sebetulnya dari dulu tuh udah ada, hanya tertutup aja sih. Itu ada spot-spot air yang gue bisa temuin di situ. Salah satunya di ketinggian 2.300 sekian tuh ada. Jadi kelebihannya tuh kalau dia lagi musim hujan, kemungkinan besar kita tidak bisa muncak, tapi ada hiburan, bisa nonton air terjun. Nah, bisa camping ceria di situ. Bisa camping ceria. Tapi ada kemungkinan mungkin 10-20% kansnya, karena Raung ini kan cuacanya mudah sekali berubah gitu. Tiba-tiba cerah. Tempo hari yang ada temen juga dari Depok, dia naik di bulan Desember, 25 Desember tuh. Gue masih ingat. Itu kan harusnya musim hujan-hujannya. Betul. Jadi dia masih bisa menikmatin puncak tuh dan cerah. Sampai turun pun cerah. Ini kan uniknya Raung tuh cuacanya seperti itu. Dan dia akhirnya dapat dua. Dapat pemandangan air terjun dan dapat puncak. Cuman perlu ditekankan lagi, Raung itu kan seperti mangkok bergerigi gitu. Yang puncak, salah satu puncak A dan B, misalkan ini Sejati dan ini Selatan, itu nggak bisa nyambung begitu aja. Itu ada obstacle yang nggak akan bisa nyambung, tapi tingkat kesulitannya tinggi. Kalau ada orang mau maksain, bisa nggak bang ke Sejati? Ya bisa, tapi butuh skill yang tinggi dan peralatan yang bagus. Bukan gitu. untuk pemula lah. Bukan. Faktor bahayanya tinggi. Tapi bisa. Bisa, karena gue pribadi pernah gitu, ngomong begitu. Dan beberapa teman juga dari Mapala yang memang udah expert, iya tembus ke Sejati. Tapi tidak disarankan buat. Tidak disarankan untuk wisata minat khusus tadi tuh, nggak nyampe ke situ. Ya artinya untuk orang-orang tertentu mungkin masih bisa ya. Bisa.
bisa maksudnya gue akan secara pengalaman pribadi bisa lihat, oh lu mampu gitu, asal dengan catatan perlengkapannya bagus, fisiknya bagus. Perlengkapannya bener, fisiknya bagus. Perlengkapannya bener tuh apa ya, mungkin peralatannya ada tali temalinya dan lain-lain lah, mungkin harness, helm dan sebagainya kan kelihatan selama pendakian aja. Kalau gue dampingin orang itu, oh ini bisa, lu bisa sih, tapi nanti di celah kesekian, di lembah kesekian ini butuh keterampilan khusus, terutama tali temali yang pinter simpul, masang angkor, rappling, belum nanti baliknya harus ascending dan lain-lain. Dan itu nggak semua bang pendaki bisa seperti itu. Iya, kecuali nanti ke depannya kalau itu banyak permintaan, kita desain khusus untuk ke sejati. Tapi tetap banyak catatannya sih, harus masang beberapa pengaman yang bisa jangan sampai tamu itu jadi korban, itu aja. Yeah. Safety mungkin lah ya. Iya. Oke deh, ini menarik ya. Kita membahas tadi mulai dari Merbabu sampai 3 turis kocak sampai jalur yang sedang dirintis Bang Sugi ya. Berarti ini berarti Bang Sugi dengan rekan-rekan pemuda sekitar sini ya. Iya. Ini memang belum kita publis banget. Masih uji coba terutama buat anak-anak muda di Glenmore. Jadi sebenarnya kita lagi menghimpun nanti bentuknya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah itu dikhususkan untuk anak-anak muda Glenmore yang memang hobi naik gunung dan punya potensi jadi guide, atau yang tidak pun nanti bisa jadi koordinator akomodasi, koordinator ojek, koordinator transportasi gitu kan, sampai nanti kru, camp, koki gunung yang gitu-gitu kan, itu harus ada semua. Baru nanti kita bikin sistem dan strukturnya, SDM-nya sudah lengkap, terus kita bikin training sampai tadi terakhir tuh rescue mandiri itu. Dan ini buat yang nonton Bang Sugi, misalnya ada yang komen ke saya, kan biasanya rata-rata ada tuh. Ini kalau jalur Raung Selatan, saya gimana nih kalau persyaratannya untuk naik, saya ngubungin siapa dan bagaimana? Karena ini kan setahu saya kan belum ada tiketing, belum ada juga ya. Nah, ini ngubunginnya ke siapa Bang Sugi ini? Ya nanti akan ada apa namanya wadah tersendiri untuk mungkin bisa online kan. Ini kan lagi kita desain semuanya tuh, termasuk perangkat lunaknya, persyaratan administrasinya tuh. Belum lagi kan melibatkan ke pemangku kebijakan setempat kan. Seperti kalau Pokdarwis nanti kan larinya ke Dinas Pariwisata daerah di Sparda. Pokdarwisnya legal, baru nanti kita akan sounding dan kerjasama bareng sama pemangku kebijakan, dalam hal ini kan Perhutani, terus Pemda setempat. Pemda setempat itu dalam hal ini kan kecamatan. Karena ruang lingkupnya bukan desa lagi nih, ada 2 desa yang kita libatkan. Mungkin 3, tapi sementara desa Sepanjang dan desa Tegal Harjo nih. Nah ini kan dari akses 2 akses ini, terus nanti 1 di Coklak itu, mengerucut di situ, itu pintu masuknya. Artinya ini baru sekedar perencanaan atau memang sudah bisa ada pendakian ke atas sekarang? Kalau pendakian udah bisa. Udah bisa ya? Masih free lah. Masih free ya? Sampai saat ini. Tapi tetap harus ada pendamping? Betul. Wajib guide dan wajib mengikuti aturan sementara yang kita buat. Misalnya nanti ngubunginnya langsung ke IG-nya Bang Sugi? Bisa aja, bisa. IG Bang Sugi, ntar gue lampirin di sini bro ya, buat lo yang kepingin nyoba jalur baru Raung Selatan, langsung ke IG-nya Bang Sugi ya. Ntar langsung aja konsultasi sama Bang Sugi gimana-gimananya. Oke, terima kasih bro. Oke Bang Sugi, sebelumnya nih gue thank you banget nih sudah mau hadir, sudah menerima gue, bukan mau hadir, gue yang diterima di sini, sudah menerima gue. Terima kasih, lu jauh-jauh banget kemarin. Di rumah yang baru, gue dikasih rawon bro, rawon istrinya Bang Sugi, mantap. Ya tante. Rawon Padang. Rawon Padang. Oke kalau gitu, gue Arfi dari Jajah Malam dan Bang Sugi, kita undur diri dulu Bang Sugi ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.